Oke guys, ini adalah video pertama saya. Dan jadi di video kali ini kita akan ngebahas atau ngejawabin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah jadi list ya. Jadi dari kedua sisi kami ya pastinya mempunyai jawaban yang berbeda, the different answer About this topic ya. relationship. About relationship. Dan di sini kita langsung aja menjawab pertanyaan pertama. Hal apa yang bikin kamu kecewa di dalam sebuah hubungan? Kalau Yang pertama adalah ketika diselingkuhin dan tidak sesuai dengan apa yang dia omongin di awal. Karena aku sangat mengutamakan omongan awal. omongan awal. Omongan Ini awal. Contohnya? Kalau kita bahasakan ya gitu, yang kamu tahu adalah A ya A, Oke. B ya B. Itu yang namanya komitmen ya, gitu. Jadi kalau orang yang berkomitmen pasti dia tidak akan keluar dari komitmennya, apalagi berselingkuh, gitu. Oke, jadi kamu tuh orangnya Yang sangat-sangat memegang teguh. tinggi, Ya, akan komitmen. Jadi saya memegang tidak teguh suka, pendirian. ya tidak suka untuk dibohongi, tidak suka untuk diselingkuhi. Misal kamu dibohongi sekali, Kalau dibohongin sekali mungkin masih ada lah ya untuk rasa it's okay gitu loh. Mungkin kedepannya masih berubah deh. tapi dampak dari itu apa? Dampak dari itu adalah aku jadi lebih berhati-hati untuk memberikan kepercayaan. Kalau kamu gimana? Ya sama, dikhianati sama diselingkuhin itu kan sama. Tapi aku nggak menjunjung tinggi apa itu, komitmen. kurang. Kalau kamu kan A B B, kalau aku kadang A kadang B kadang C, dengan suasana hati yang suka berubah-ubah dan tentunya masih labil. Makanya kita tuh sebagai cowok tuh harus lebih sabar untuk menghadapi Sikap cewek yang apa ya, masih labil. Betul loh. kadang cowok juga labil. Siapa tuh? Pertanyaan kedua. Apa yang biasanya bikin kamu butuh space sejenak? Kayak butuh sendirian. Oh. Kalau aku, ketika aku tahu kalau aku salah, misal aku lagi berbuat salah sama kamu ya, aku butuh waktu untuk nenangin diri dulu, terus berpikir, muhasabah, berpikir untuk solusi gitu loh. Oke. Gimana cara minta maaf yang benar. Kadang kita juga butuh alasan selain minta maaf. betul. Kalau kamu? Nggak ada. Kalau aku tipikal orang yang kalau ada masalah, kalau ada satu problem, yuk langsung ketemu gitu. Harus empat mata, harus kita Jadi, selesain baik-baik. Kita ini apa? Dua orang yang mempunyai karakternya masing-masing, Yang sangat berbeda. yang sangat berbeda. Kalau aku butuh space dulu. Kalau dia harus saat itu diselesaikan. Dan tidak menggunakan nada tinggi dan tidak ada saling menjurutkan di situ. Itu pastinya. Karena lebih enak saling ngobrol dan sharing antar apa ya, dari hati ke hati ya. Karena terkadang kalau kita menggunakan emosi aja itu belum tentu membuat masalah itu selesai. Gitu. Karena aku suka pakai emosi, guys. Nah, gitu guys. Pertanyaan ketiga. Saat marah, kamu lebih memilih diam dulu atau langsung ngomong? Diam dulu. Karena kalau aku lagi marah, kalau aku langsung ngomong lagi marah, apapun bisa aku ucap. Aku bisa ngomong kasar, nada tinggi. Beda halnya sama dia. Dia nggak bisa dibentak, nggak bisa dikasari. Ketika aku marah itu Lebih soft spoken kalau dia marah. Gitu. Aneh sih, tapi ya ini faktanya. dia tuh kalau marah ya diam biar tidak Tapi dia suka paksa ngomong. karena butuh penjelasannya guys Ya, ya. karena tadi di pertanyaan sebelumnya, kalau ada masalah dia harus selesaiin saat itu juga. Karena orangnya overthinking banget guys, bakal kepikiran yang aneh-aneh ya, gimana ya kayak gitu. Intinya adalah takut akan kehilangan, takut ketika lagi dia marah, dia menyendiri tanpa ada ngomong, itu pasti takutnya
dia akan mengikuti egonya gitu. Karena cewek itu kalau lagi marah guys, aduh nggak bisa, harus dijaga jangan sampai lepas ini satu anak. Jadi kalau aku sendiri sih lebih nggak langsung gaspol ya, ya udah diem aja dulu sebentar. Tapi dia juga lebih milih untuk nangis ketimbang marahin aku. Betul. Kalau aku diam, marahin dulu baru nangis. Next ya. Nah nih, saat konflik apa hal yang paling kamu butuhin dari aku? Waktu sama solusi. Kamu? Apa? Adalah berubah dan menyesali dan berniat untuk tidak mengulanginya. Karena walaupun saya yang salah ataupun keduanya bersalah, yang kita butuhin adalah nyesel dulu. Kayak ayo udah akuin kesalahan kita gitu loh. Dari sana ya niatlah untuk enggak mengulangi dan memang benar-benar harus berubah nih gitu. Karena kalau kita nggak ada prinsip kayak gitu, kita akan selalu menganggap hal itu adalah hal yang remeh. Ya, karena kata maaf aja nggak cukup ya. Gitu guys. Dan disitulah kalau kita menganggap oke, maaf aja kita terima, dan kata maaf itu udah nggak ada artinya lagi. Dan disitulah titik rendah sebuah kata maaf, dan disitulah seolah kata maaf dari kita tuh adalah hal yang sangat-sangat simpel. Jadi intinya jangan pernah meremehkan maaf. Ketika maaf satu sudah digunakan, maka tanamkanlah dalam diri seolah itu adalah kesempatan terakhir untuk kita, biar kita nggak mengulangi. Karena udah mau 10 menit, ini the last pertanyaan. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, gaya komunikasi yang seperti apa yang bikin kamu ngerasa didengarkan dan dihargai? Coba kamu dulu. Oke, kalau saya, gaya komunikasinya adalah betul karena saya adalah orang yang kepengen digituin juga. Mirror treatment. Mirror treatment, iya. Dengan nada yang rendah dan tidak menyudutkan satu sama lain. Yang paling penting adalah di situ memang betul-betul mencari solusi yang terbaik dan tidak merugikan satu sama lain. Dan yang terakhir, cari kendalanya di mana. Kita harus selesaiin kendala ini bareng-bareng, itu doang. Intinya adalah sharing. Harus keduanya harus plong. Harus sama-sama nurunin ego masing-masing. Gitu. Kalau ego yang lagi ngomong pasti kita akan membenerin diri kita sendiri dong. Kayak aku nggak boleh. Dan yang paling penting adalah nggak boleh gengsi. Jangan gengsi minta maaf. Jangan gengsi untuk kasih love language lagi. Sebagaimana ya, kayak kamu nggak lagi ada masalah kayak gini, kasihlah language yang sama. Ini orangnya sama loh, masa perlakuan kamu berbeda ketika kamu lagi marah? Dan perlu diingat adalah ketika kita lagi marah, ketika lagi ada konflik, lagi hati udah dikuasain ego, kepengen ya sama-sama berusaha segala macam lah. Ingat, kita pernah ada masanya kita sama-sama bahagia. Gitu. Wow. Nah, didengarkan. Oke. Terus Udah. Kalian sudah diwakilkan oleh kamu. Jadi nah, semuanya. ya betul, saya didengarkan ya. Yang kurang satu tadi ya, adalah didengarkan. Ini ya, walaupun kita punya karakter yang berbeda, walaupun kita punya sifat yang berbeda teman-teman, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa sharing, sama-sama ngedengerin ketika ada kesalahan. Nah terkadang kita itu nggak bisa ngedengerin dan maunya untuk didengerin mulu, omongannya pengen didengerin, tapi kita nggak bisa ngedengerin apa maunya orang. Jadi kesimpulannya ialah yang dibutuhkan dalam suatu hubungan adalah komunikasi. Semua hal tuh perlu dikomunikasikan, karena terkadang orang itu jadi salah paham, jadi salah nangkep, Rasa nggak dianggap. gara-gara Karena komunikasi itu penting banget dalam suatu hubungan. betul. Setelah aku lagi marah, aku harus ngomong sama kamu kalau aku lagi marah. Akunya juga jadi paham situasi itu. Jangan pernah ya menganggap cowok itu bisa membaca, ataupun cewek ya, Ya. kita sebagai cowok ataupun sebagai cewek, jangan pernah menganggap kalau dia itu bisa membaca pikiran kita, guys. Iya, pasangan kita itu juga manusia, guys. Mm-mm. Jadi kalau kita mau apa-apa itu ngomong. Betul.
So, mulai sekarang mari komunikasikan apa yang Sudah seharusnya Iya. harus dikomunikasikan, sama harus pasangan kita masing-masing. Oke. Oke, Mungkin kita rasa udah cukup ya. Ya. Uh, Thank you for for watching. watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time. Bye bye.